Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sujai. Saya guru di SMA Negeri 1 Tenggarang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang karya inovasi saya yang akan saya ikut sertakan dalam ajang EJIS 2025 dengan topik Jurnal Literasi Digital berbasis website sekolah. Mari simak penjelasan dari saya. Baik, untuk karya inovasi saya, judulnya adalah Literasi Digital melalui Jurnal Keanggotaan Website Sekolah. Untuk latar belakangnya sendiri, kenapa saya melakukan atau membuat inovasi berupa literasi digital ini? Yang pertama adalah pengembangan teknologi informasi yang telah mengubah cara akses kita untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi. Nah, dalam konteks pendidikan ini, saya ingin memanfaatkan teknologi ini tidak hanya untuk menyebarkan informasi, tapi juga untuk meningkatkan literasi digital seluruh warga sekolah, terutama untuk siswa. Nah, tantangannya adalah untuk meningkatkan kecakapan atau keterampilan berbahasa dari siswa itu sendiri. Misalnya untuk siswa yang pandai menulis, maka akan diberikan ruang di website sekolah untuk siswa tersebut menyalurkan pikirannya atau ide, gagasannya atau ekspresinya melalui sebuah tulisan. Sedangkan untuk siswa yang lain itu juga punya kesempatan untuk mengomentari, sehingga itu juga melatih nalar berpikir kritis mereka, dan juga melatih mereka untuk berkomunikasi secara etis di dunia maya, karena ini kan menggunakan website sekolah, sehingga komentar-komentar yang dituliskan nanti tentunya akan mengikuti aturan-aturan atau norma-norma kesantunan. Tujuan dan manfaatnya adalah yang pertama melatih siswa untuk mengekspresikan gagasan mereka secara tertulis, kemudian yang kedua memperkuat budaya literasi di lingkungan sekolah, kemudian yang ketiga menjadikan website sekolah sebagai media aktif yang partisipatif. Selama ini yang saya tahu website sekolah itu fungsinya yang selama ini saya temukan itu hanya menyebarkan informasi-informasi resmi dari sekolah. Jadi sangat jarang website sekolah itu yang berfungsi juga untuk media aktif, ya, artinya sebuah media yang di situ juga ada sebuah aktivitas lain selain penyebaran informasi resmi dari sekolah. Sasaran inovasi adalah siswa. Sebenarnya kalau di sasaran inovasi saya ini tidak tertarget ke jenjang manapun, tapi di sini saya tuliskan di jenjang SMP dan SMA, karena yang saya tahu siswa SMP dan SMA itu sudah bisa diajak untuk berliterasi digital, artinya sudah memiliki kemampuan menulis, menanggapi, mengomentari, mengapresiasi, bahkan mengkritik sebuah tulisan. Kemudian yang keempat adalah mekanisme atau organisasi. Pelaksanaan inovasi ini dimulai dengan pelatihan kepada guru dan siswa. Artinya ini semacam sosialisasi, jadi pengenalan kepada guru dan siswa. Jadi yang boleh berkontribusi di sini tidak hanya siswa, guru yang memiliki ide juga boleh menuangkannya ke dalam website sekolah. Kemudian setelah itu siswa diarahkan untuk mengisi jurnal mingguan pada akun keanggotaannya. Jadi nanti di dalam akunnya itu akan ada rekam jejak apa saja yang sudah mereka lakukan di website sekolah, misalnya membuat tulisan atau post, kemudian mengomentari atau berdiskusi di postingan atau di artikel yang dipublikasikan di website sekolah. Kemudian guru melakukan supervisi dan memberikan umpan balik setiap pekan. Jadi guru yang bertindak dalam hal ini tentu saja guru bahasa Indonesia yang akan mereview atau melihat apa saja aktivitas yang terjadi di website sekolah. Kemudian setiap jurnal dapat diakses oleh wali kelas dan guru BK sehingga dapat menjadi bahan untuk pemantauan perkembangan siswa. Yang kelima adalah aspek atau materi yang dikembangkan. Materi yang dikembangkan dalam karya inovasi saya ini
adalah kemampuan menulis reflektif, berpikir kritis, dan keterampilan menggunakan platform digital secara produktif. Jadi anak-anak di sini atau siswa dilatih untuk meningkatkan kemampuan berbahasanya, terutama di kemampuan menulis. Kemudian juga dilatih dalam hal penggunaan platform digital. Seperti kita tahu sekarang sudah memasuki era digital yang sangat masif, sehingga siswa juga perlu dilibatkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk kepentingan sekolah melalui website sekolah. Yang keenam, ketercapaian dan kendala. Sebenarnya ini belum ada kendala yang terlalu signifikan, cuma dari hasil evaluasi awal 90% siswa aktif menulis setiap minggu, artinya siswa yang sudah dipilih sebagai kontributor awal itu memang aktif dalam menulis artikel di website sekolah. Cuma untuk kendala berikutnya adalah keterbatasan gawai dan jaringan internet. Jadi solusinya mungkin ke depan ada penyediaan misalnya komputer yang bisa diakses oleh siswa yang ada di koridor sekolah mungkin, sehingga siswa bisa melihat perkembangan website sekolah. Yang ketujuh, kerjasama dengan pihak terkait. Dalam hal ini yang terlibat dalam pengembangan karya inovasi ini adalah tim pengembang website sekolah yang kebetulan dikoordinatori oleh saya sendiri, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, kebetulan saya juga sebagai guru Bahasa Indonesia, dan juga guru mata pelajaran lain, karena website sekolah ini juga dapat digunakan lintas mata pelajaran. Kemudian wali kelas dan bagian kesiswaan. Nomor 8, deskripsi inovasi. Inovasi saya ini secara teknis dapat dijelaskan. Teknologi yang digunakan adalah berupa CMS berbasis WordPress dengan plugin bernama Ultimate Member yang memungkinkan siswa untuk menulis, menyimpan, dan membagikan refleksi mereka secara terstruktur. Ada juga fitur komentar dari guru yang disediakan untuk membangun komunikasi dua arah. Nomor 9, dampak atau hasil yang diharapkan. Melalui inovasi atau karya inovasi ini diharapkan terbentuk budaya literasi digital di kalangan siswa. Selain itu, kegiatan jurnal ini juga berfungsi sebagai sarana penguatan profil pelajar Pancasila, terutama dalam hal bernalar kritis dan berkebinekaan global. Untuk rencana implementasi dan keberlanjutan, sebenarnya ini langkah awal untuk membuat website sekolah itu menjadi sebuah platform yang aktif, tidak hanya menjadi sumber informasi resmi. Jadi ketika sekolah membayar hosting yang mahal kepada provider, itu benar-benar bisa dimanfaatkan. Untuk keberlanjutannya mungkin bisa dilanjutkan ke media sosial atau LMS atau pojok dan aplikasi-aplikasi lain yang mungkin bisa lebih luas manfaat dan jangkauannya kepada siswa. Untuk dokumentasi mendukung, ini screenshot atau tangkapan layar untuk halaman login-nya. Jadi ketika sudah login, siswa dapat masuk ke halaman profilnya masing-masing, kemudian dapat mengakses tulisan-tulisan yang ada di website sekolah. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.